Hai, di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara efektif aku agar tetap bisa produktif saat masa perkuliahan. Disclaimer, video ini adalah bentuk pengalaman aku setelah beberapa semester aku mengikuti perkuliahan. Jadi aku nggak jamin jika metode atau teknik aku gunakan juga bisa efisien kepada kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, aku yakin kalian akan menemukan teknik-teknik tersendiri atau metode tersendiri agar kalian lebih efisien, lebih produktif saat mengikuti perkuliahan dalam mencapai target ataupun goals yang ingin kalian capai dalam perkuliahan. Tapi aku berharap jika video ini bisa membantu kalian untuk memaksimalkan diri kalian untuk bisa lebih produktif saat masa perkuliahan. Itu aja, let's start with this one. Pertama, buku. Buku adalah hal yang sangat lumrah dalam pembelajaran. Mulai kita dari SD, SMP, SMA, bahkan saat perkuliahan, kita juga membutuhkan buku. Dimana fungsi dari buku ini adalah untuk mencatat dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu dosen. Hal ini juga yang aku alami setelah beberapa semester mengikuti perkuliahan. Nah, dulu aku gunain binder, dimana dalam satu binder ini merangkum semua mata kuliah yang ada, dan cuma dibatasi sama sekat tulisan kayak gini doang gitu. Dan aku ngerasa dengan penggunaan binder ini tidak efektif dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena di binder ini karena merangkum semua mata kuliah. Contoh kalau kita ingin belajar, kita harus membalik buku. Terus kalau kita ingin belajar mata kuliah A, tiba-tiba kebuka di mata kuliah D, dan kita harus membolak-balik lagi. Dan ini membuat aku jadinya malas gitu. Terus kedua juga ini berat gitu kan. Terus kayak yang ketiga tidak terstruktur dan terlalu simple. Simple sih boleh, tapi ini simple banget gitu. Saking kan simpelnya itu bikin aku males gitu. Kadang pernah di satu semester aku nggak tahu besok itu pelajaran mata kuliah apa. Saking kan malesnya aku untuk menyusun buku karena semuanya itu udah dirangkum, jadi tinggal diambil, taruh di tas, udah selesai. Dan aku nggak belajar, bahkan aku nggak tahu kalau misalnya besok itu mata kuliah apa. Itu kayak nggak bikin efektif aja gitu, bikin malas kinerja otak. So itulah sebabnya aku beralih dari binder ke buku biasa, dimana semua mata kuliah atau mata pelajaran yang ada aku khususkan, aku bikin pos-pos tersendiri. Jadi contoh kalau misalnya aku butuh mata kuliah A, aku ada bukunya. Atau kalau aku butuh mata kuliah B, aku punya bukunya. Jadi semuanya itu tersusun dan terstruktur dengan rapi gitu. Jadi saat malam, ketika malam aku bisa untuk menyusun buku. Paling-paling enggak, aku tuh tahu besok tuh ada mata kuliah apa, besok tuh aku belajar apa sih. Itu tuh kayak yang simple sih, tapi itu bener-bener kerasa gitu impactnya. Terkadang dalam kehidupan kita ada hal-hal kecil yang menurut kita sepelekan, tetapi memberikan dampak yang besar pada diri kita sendiri. Itu sebabnya aku beralih dari binder ke buku biasa. Tergantung. Kedua, bangun pagi. Bangun pagi ini akan membantu kamu dalam mengefisiensikan waktu yang kamu punya. Dan kamu bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan saat di malam hari atau kemarin gitu. Dan kamu punya rentan waktu yang lebih lama dalam melakukan hal itu. Contoh, jika malam hari kamu tidak bisa untuk menyetrika pakaian, kamu bisa lakukan di pagi hari. Ketika ada kuis atau ulangan di hari itu, kamu bisa mengulang dan mempelajarinya di pagi hari. Ketika kamu nggak sempat untuk menyusun mata kuliah di malam hari, kamu bisa melakukannya di pagi hari. Pokoknya banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan sebelum perkuliahan ini dimulai. Dan hal yang paling sering aku lakukan adalah rentan waktu aku ketika aku dari dom ke kuliah itu nggak begitu lama gitu. Jadi hal yang aku lakukan adalah aku masak, dan apa yang aku masak itu aku masukkan ke bekal, dan aku makan bekalnya itu di kampus. Aku lebih baik untuk makan di kampus daripada aku makan di dom, di asrama, daripada nanti aku datang telat. Emang sih kehadiran dan juga kedisiplinan itu cuma 10% dari penilaian. Tapi aku yakin ini akan menjadi bahan pertimbangan dari Bapak Ibu dosen dalam memberikan nilai kepada kita. Itu pentingnya bangun pagi kepada kita bisa melakukan banyak hal yang mungkin tidak kita bisa lakukan saat kemarin ataupun di malam hari sebelum perkuliahan kita dimulai. Jadi bangun pagilah walaupun itu sulit, dan kalian akan merasakan sedikit lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ketiga, catat. Sebisa mungkin kalian mencatat apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Mungkin itu dari materi, atau mungkin menurut kalian ada kata-kata dari dosen itu yang bagus, kamu bisa mencatatnya. Fungsi dari mencatat ini adalah membantu kamu untuk bisa konsentrasi pada apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi kamu nggak ke-distract pada hal-hal yang ada di lingkungan kamu. Contoh mungkin teman, kedua mungkin HP, ketiga mungkin berisik. Dengan adanya metode mencatat ini akan membantu kamu untuk on the track, dan kamu nggak akan ke-distract pada hal-hal yang membuat kamu tidak bisa memahami mata kuliah tersebut. Dan aku rasa dengan metode mencatat ini, selain nggak ke-distract, ini akan membantu kamu untuk bisa memahami dan mendapatkan ilmu dari pelajaran yang kamu lakukan di saat itu. Hal ini dibuktikan juga dari jurnal yang aku baca, yaitu Physiological Science, dimana saat kita belajar sambil mencatat, ini akan lebih meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita gitu. Dan juga dari penelitian yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan bahwa ketika kita belajar sambil menulis atau mencatat, ini adalah strategi yang paling baik, dimana ini akan meningkatkan ingatan dan menguatkan ingatan kita dalam jangka rentan waktu yang jauh lebih lama. Hal ini juga yang aku lakukan setelah beberapa semester aku menggunakan metode ini, dan aku merasakan efektivitas dan efektif banget lah dalam pembelajaran.
Dan juga hal yang aku lakukan adalah ketika ada kuis atau ulangan atau mungkin ujian pada hari itu, metode yang aku gunakan adalah pertama aku coba untuk membacanya dahulu, terus aku coba untuk memahami, terus aku coba untuk menghafalkan, terus terakhir yaitu aku coba kayak menulis ulang gitu. Tujuannya adalah untuk aku tahu gitu seberapa jauh ingatan aku. Dan hal ini yang aku lakukan terus menerus hingga akhirnya aku puas dan aku merasa siap untuk melakukan ujian pada hari itu. Dan aku rasakan efektivitas ini sangat jauh lebih bisa membantu kamu ke depannya. Pada dasarnya, 3 teknik tadi adalah hal wajib yang pasti aku lakukan pada masa perkuliahan, dan 3 teknik tadi ini membantu aku untuk bisa memanajemen waktu yang aku punya. Contoh kayak ngerjain tugas, bikin video untuk YouTube dan Instagram, ini dengan sendirinya bisa tersesuaikan. Aku gak tahu kenapa, tapi ini benar-benar efisien dan berfungsi ke aku. Dan aku berharap semoga 3 cara ini tadi bisa berfungsi dan efisien juga ke kalian. Overall, barangkali itu aja untuk videoku kali ini. Mungkin diantara teman-teman yang lain punya tips or trik lainnya dalam meningkatkan kualitas atau produktivitas kita dalam pembelajaran perkuliahan, whatever apapun lah itu, silahkan kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. I hope you guys enjoyed it. Thank you guys for watching. MC Gue Prisma Irawan, and yeah, let's learn together. Thank you.